Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian Sobat Album? Semoga kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin, amin. Sekarang saya berada di Kabupaten Malang, lebih tepatnya di Desa Peniwen ya, Ya, Kecamatan. benar-benar. Kita mau ngapain ke sini, Mas Ruli? Nah, Peniwen ini terkenal dengan salah satu monumennya, Mas. Sebelumnya Masnya bisa kenalan, mungkin sudah ada yang lupa untuk Sobat Album. Oke, benar sekali. Mungkin aku mau buka masker aja lah. Oke, siap. Saya agak gak enak. Oke, sebelumnya Sobat Album, mungkin lama tidak berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Sandi, teman lama dari Mas Ruli. Sekarang diberi waktu untuk berjumpa kembali. Ya, Berjumpa di mana ini, Mas Ruli? di Monumen Peniwen. Affair. Ya. Jadi sekarang ini terakhir saya sama Sandi itu kan di Wlingi ya, terakhir ya. Benar-benar di Wlingi. Nah, sekarang kita bertemu lagi di Malang, lebih tepatnya di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan ya, Mas. Ya, benar-benar Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Mungkin nanti kita banyak-banyak membahas sejarah tentang yang ada di sini ya, Mas. Benar-benar. Apa kita aja sih yang terjadi di Monumen Peniwen ini? Apa kita langsung aja masuk ke dalam? Oke, langsung saja kita lanjut. Langsung aja ya, lihat sana ya, Mas. Monumennya terawat ya, Mas. Benar-benar terawat, ini rapi, Mas, ya, Rapi itu. daripada yang lain-lain. Ya, padahal ini di desa ya, pelosok lah ya istilahnya. Bagus ya, bagus. Oh. Nah, sekarang kita ini tepat berada di depan Monumen Peniwen. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di Monumen Peniwen ini, Mas Ruli? Jadi ini sepengetahuan saya ya, Mas ya. Jadi mungkin jika ada salahnya saya juga mohon maaf ya. Nanti pun juga akan mungkin saya tambahkan di video. Pada tanggal 19 Februari ya, sesuai dengan yang tertulis di monumen, 19 Februari 1949, di sini terjadi apa ya, peristiwa pembunuhan ya, pembantaian. Iya, benar-benar. Jadi di belakang kita, Mas, lebih tepatnya di belakang kita, nanti kita ke sana, itu kan ada bangunan SD, ya kan? Oh ya. SD Negeri 2 Peniwen. Jadi di situ lokasi pembantaiannya, bukan di sini ya. Oh, berarti sebenarnya tepatnya di belakang sana ya, Ya, di belakang di monumen belakang ini sana sendiri ya. Tapi mungkin orang-orang mungkin taunya di sini, padahal itu kan di belakang. Ya memang apa, nggak memungkiri juga karena di depan monumen kan ada 10 kuburan makam. Ya. Nanti bisa kita perlihatkan juga. Jadi di sini waktu itu sebenarnya untuk tanggal 19 Februari 1949 itu hanya 5 orang korban, Mas. Oh gitu. Enggak keseluruhan. Itu enggak jadi bertahap. Kejadiannya itu enggak berbarengan gitu ya, bergantian gitu. Bergantian. Istilahnya, tapi orang mungkin taunya kan di monumen di belakang tulisan ini kan ada data-data nama korban. Ya. Jadi orang kan taunya dia keseluruhan tuh ya. Padahal kejadian aslinya tanggal 19 Februari itu
hanya sekitar 5 orang, 1 orang selamat. Jadi ada 1 orang selamat, Mas. Oh, ada yang selamat. Ada. Ada yang selamat dari Namanya kejadian ini. Pak Kasman kalau nggak salah. Itu Oh, dari gitu. trip dia. Oh, trip. Ditembak. Jadi Tentara pelajar itu ya. Iya, Mas. Nah, ini kejadiannya ini kan dulu kan dulu memang sudah jadi sekolah rakyat ya kan. Jadi sekolah rakyat. Terus tahun 47 kita 47, 48, 49 kita bergejolak perang. Ya, berarti agresi militer Belanda. Nah, ya agresi. Ini kan sekolah diliburkan. Terus akhirnya dijadikanlah rumah sakit darurat. Oh, Ya gitu. toh, panti namanya Panti Usodo ya. Iya, benar, Panti Usodo. Panti Usodo, panti itu rumah, Usodo itu kesehatan. Terus di sinilah beberapa pasien, Ya, beberapa dirawat. Ya, dirawat di sini. dirawat gitu di ya. sini. Nah, itu memang ada sebagian dari tentara dan rakyat. Ya kan? Belanda mengira ini adalah markas Tentara. tentara. Ya dari Oh, makanya diserang ke sini. Nah, iya, dikiranya menurut informasi atau apalah rumah sakit ini adalah markas dari Brigade 16 Sektor Kawi Selatan yang nantinya terkenal dengan Batalion Worang ya. Oh iya, Worang. Worang. Itu nanti terkenalnya di situ setelah tahun 50-an reorganisasi itu terkenal nanti Batalion Worang. Nah, di sini nah, itu dari kenapa kok Belanda mengira ini sebagai rumah sakit darurat ya sebenarnya, rumah sakit darurat. Dan sebenarnya itu di mana, Mas? Markasnya itu markas dari Batalion Kawi Selatan itu. Batalion 16 Kawi Selatan itu lebih tepatnya di kaki Gunung Kawi, Mas. Ini kan deket ya sama Gunung Kawi. Atas sana Gunung Kawi ya. Gunung Kawi. Nah, itu di Gunung Kawi sana, Mas. Di sini sebenarnya enggak ada. Nggak ada markas ya. Nggak ada markas. Hanya tentara yang dirawat akibat gerilya kayak gitu loh. Jadinya di sini kan ya sebenarnya kesalahan informasi dari intelijen. bisa jadi atau Belanda, bisa. mana? Terus kedua, Belanda kan memang pokok pelampiasan lah. Ya, nggak paham kan? Pelampiasan. Mau dia rakyat atau bukan, pokok diserang gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Apalagi ini kan basis kesehatan ya. Kesehatan kan keberlanjutan dari tentara kan. Mungkin yang tentara yang sakit diobatin ke sini kan menjadi basis utama, ibaratnya kayak logistik kan. Kalau logistik kan kekuatan utama, kesehatan juga menjadi kekuatan utama dalam hal kemiliteran gitu, Mas ya. Mungkin nanti setelah ini kita melihat nama-nama di belakang ya. Nama sama nanti di saya sini kan jelaskan. ada kejadian-kejadian juga, gambaran sedikit, mungkin teman-teman album sejarah bisa melihat sedikit gambarannya nanti. Ya, mungkin kita ke sana, Mas ya. Ayo. Di sini, Mas, ada nama dari korban. Oh, ini nama-nama yang telah gugur ya. Gugur. Benar-benar. Ini ada 12 ya. Ada 12 sama rakyat yang gugur 5. Ini sebelumnya ini relief ya, Mas. Ada gambaran mungkin bisa. Ada gambaran relief kayak gitu loh. Benar-benar. Kronologi waktu peristiwanya itu loh, Mas. Ya toh. Ini yang hijau-hijau Belanda ya? Iya, kenil. Iya, kenil. Ada yang kenil. Itu sekitar 1 kompi, Mas. Masuk ke sini. Sekitar 1 kompi. Jadi mau petugas kesehatan, pasien itu semuanya dipaksa keluar dari rumah sakit darurat Panti Usodo. Dulu ini oh, ini ya rumah sakitnya. Rumah sakitnya masih bangunan dari bambu itu, anyaman bambu. Jadi gini, Mas. Di sini kan ada 12 nama. Jadi sebenarnya petugas kesehatan PMR ya, Palang Merah Remaja yang saat itu masih pelajar itu hanya 3 orang, Mas. Jadi Pak Slamet Ponijo, Pak Suyono Inswi Harjo sama Pak Sugianto. Iya. 2 orang, JW Paindong dan Robi Andris ini beliau adalah dari TNI. Oh, jadi yang 2 ini TNI, Mas ya? Ya, dari TNI. JW Paindong ini sebenarnya 2 ini memang dari Kesatuan Brigade 16 Kawi Selatan. Ya kan? Tapi sejatinya beliau ini sudah ada sejak di Brigade Tris yang Sulawesi. Beliau ini orang Manado. Oh, Manado aslinya. Ya. Mungkin
karena perang ikut pindah ke sini atau di Ya, kalau pindah? Pak Wiyarno ini beliau CPM dari Korps Polisi Militer. Oh ya, ke polisi militer. Tapi gugurnya tidak di sini. Hmm. Besok harinya tanggal 20 di depan gereja Peniwen. Oh, gereja sana. Iya, Ya. Mas. Ya lainnya memang rakyat yang tapi bertahap gitu loh. Enggak tanggal Enggak 19 Februari bahkan Mas ya. ya, enggak tanggal 19, ada yang 20, ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya kayak gitu loh, Mas. Kalau seingat saya ini Pak Rantiman sama Twiandoyo Twiandoyo. ini adalah suami dari Oh, suami korban. dari korban yang diperkosa itu Mas ya. Nah, ya, Jadi, 3 wanita gereja yang diperkosa. Diperkosa. Nah, ini suami dan tunangannya itu dibunuh juga sama Belanda. Oh iya, kita lihat di siluet kaligrafinya ini ada, mungkin ini kan cewek Mas ya kelihatannya kan. Ya, ada ini kan petugas yang perempuan juga yang ya. ditangkap itu kan. Jadi ya, disuruh keluar, ada yang disuruh angkat tangan, Mas, angkat tangan. Nanti mungkin kita ke lokasi ya. Iya, benar-benar. Bukan di sini. Bukan di sini. Langsung ke TKP kejadian. Oh, ini ini- ada yang diikat-ikat dia. Ini ada beberapa juga yang sudah ditembak Mas ya, dieksekusi. Dieksekusi. Nah, itu Mas, setelah dieksekusi Belanda jasad ini ya hanya dikubur ya Ya, seadanya, mungkin langsung, gitu loh. langsung dikubur bersamaan gitu Mas ya. Iya, jadi nggak ngasal gitu loh ya, dikubur secara asal lah, Iya. asal-asalan kayak gitu. Ya itu mungkin karena kondisi perang, hal-hal seperti itu emang biasa Mas ya, apa ngubur secara massal gitu. Kita mungkin ke Oke. lokasi sebenarnya, ya. Langsung ke kejadian Langsung pembunuhannya kejadian, Mas ya. Ya. Nah, di sini Mas, ya Nah. kurang lebihnya. Jadi kita kan sekarang berada di Di depan SD Mas ya. Sekarang sudah menjadi SD Mas ya. SD. SD. SD Negeri 2 Peniwen ya. Iya, SD Negeri 2 Peniwen. Kalau dilihat dari bangunannya emang kurang lebih karakteristiknya juga hampir mirip seperti tadi Mas ya. Iya, Rumah sakit memang Panti Sodo. pastinya sudah direnov, tapi ini saya yakin Mas, lah ini bekas lantai dasarnya. Oh ya, ini Ini, jadi masih masih ada. lama Mas ya. Kan karena bangunan lama. waktu itu bambu, Iya, bambu. bambu ya kan. Nah di sini Mas, lokasi kejadian sebenarnya peristiwa pembunuhan, pembantaian para petugas dan pasien ya. Nah, Nah, itu disuruh angkat tangan Mas, disuruh keluar. Sebenarnya pasukan Belanda kan datang tuh. Pasukan Belanda datang, ini mereka satu kompi itu tadi Mas ya. ya sekitar 1 kompi. Nah, ini mereka ini tahu Mas, Belanda datang itu tahu. Itu langsung ditutup Mas, jendela, pintu, semua itu langsung ditutup. Jadi tutup, ya kan? Ya karena dipaksa keluar ya, didobrak, dipaksa Iya. keluar, mau berlindung di mana karena sudah rame. Ya, benar-benar. Sudah rame, dipaksalah keluar. Itu kejadiannya kalau tidak salah antara pukul 2 sampai 4 sore. Sore berarti Mas ya kejadiannya. Ya hujan gerimis-gerimis gitu Mas, kayak kita Kayak kebetulan nuansanya ini itu emang ya seperti ini situasinya, kondisinya. Ini kita juga barusan hujan loh ya. Ini baru reda. Mas, ya, Baru reda. Ya tadi. seperti ini. Jadi secara nggak langsung kita pun merasa terbawa ke masa lalu gitu. seperti itu. Nah, ini kurang lebih 5, 4 ya sekitar 10-an lah, 10-an ya. Kalau saya salah ya mohon maaf. Iya 10-an, 10-11 lah Mas. Itu disuruh keluar. Ada yang angkat tangan dulu, pasti diangkat angkat tangan dulu, ya kan. Yang JW Paindong, beliau kan Letnan 2 TNI. Ya. Letnan 2 TNI. Beliau itu kan dirawat, kakinya terluka karena memang bergerilya perang ya, kena tembakan. Kan nggak bisa berjalan, itu digendong sama ajudannya tadi ya yang satunya. Nah, sama Pak Robi ya. Pak Rodi. Pak Robi. Nah, itu tanpa pokok disuruh keluar Mas. Di sini lah pasti. Di Ya, di halaman sini Mas. Di sini di halaman sini digendong. Kan ditanya sama Kenil. Kenil itu kan tentara pribumi lah. Tentara pribumi lokal.
Ditanya, kamu tentara? Iya saya tentara gitu. Ya. Langsung Mas ditembak. Langsung ditembak, soalnya kan kalau militer kan langsung ditembak Mas ya. Iya, langsung ditembak. Terus untuk lainnya itu diikat, tahu dari tali dari mana? Ya pasti Iya, ada lah. ada. Itu ada Mas satu Pak Kasman itu lari, beliau lari, ditembak sama perwira itu pakai pistol kena perut. Perutnya. Oh, yang trip itu tadi Mas. Nah, yang terus langsung lari ke rumah penduduk. Kebetulan ke rumahnya orang tua Pak Suyono yang kemudian jadi korban juga di sini. Yang anggota PMR. Itu ke sana ke rumah itu, tapi selamat Mas, akhirnya dibawa ke daerah Kesamben kalau nggak salah. Oh, bawa ke Samben. Selamat di beliaunya itu. Hanya satu orang itu, lainnya ditembak ya di sini. Iya. Dibantai kemudian dikubur secara massal itu tadi Mas ya. Ya, secara di lokasinya. Nah, tapi akhirnya ada yang sebagian dikubur sini. Dikubur di depan ya. Iya. Dikubur sini. Ya seperti ini lah Mas. Kejadiannya lah, emang kalau zaman Belanda itu emang kejam Mas ya. Apalagi kalau melihat peperangan pada waktu itu, seharusnya kan orang tidak bersenjata itu kan nggak boleh ditembak Mas ya. Apalagi petugas kesehatan. Apalagi petugas kesehatan itu kan menyalahi Mas ya, menyalahi hukum konvensi Jenewa konvensi juga. Jenewa, benar-benar. Nah, saya pun gini Mas Andi, saya pernah ke veteran ya, ke veteran. Saya pernah bertemu veteran yang namanya Mbah Ali Rohmat. Oh, Mbah Ali ya. Beliau juga pernah bercerita anggota PMR di Blitar, di wilayah Kanigoro itu juga dibunuh sama Belanda. Jadi gini, besar kemungkinan mungkin di daerah lain pun ada peristiwa seperti ini, tapi kurang terekspos gitu aja ceritanya. Ya, ini kan kebetulan memang terekspos ya kan. Saya pun yakin mungkin di wilayah-wilayah Indonesia juga banyak ya, kejadian-kejadian seperti ini. Apalagi sejarah sendiri kan juga banyak yang ditutupi gitu Mas. Apalagi yang kelam-kelam gitu. Memang tapi akhirnya tapi perlahan-lahan akan terungkap dengan sendirinya gitu Mas ya. Pasti itu. Apa kita ke makam? Ayo kita lanjut ke makam, mungkin bisa lihat korban-korbannya makam. Korban-korbannya ya. Oke, sekarang kita sudah ada di makam-makam yang tadi gugur Mas ya. Iya. Jadi makam siapa aja nih kira-kira Mas? Ya banyak sih Mas, ada sekitar 10 nama ya. Campur Mas ya, mungkin ada rakyat, ada PMR. Iya, campur. Tapi yang untuk tentara tidak di sini ya, di TMP. Di TMP sebenarnya. Jadi di sini ada 10 makam. Ya tiga PMR ada di sini juga. Pak Slamet, Pak Suyono sama Pak Sugianto. Ya. Sama warga sama rakyat. Ya. Sama rakyat biasa. Jadi sebelumnya saya juga menjelaskan desa Peniwan ini 90% mayoritas beragama Kristiani. Ya, Kristiani Nasrani ya. Jadi di beberapa meter ke sana ya. Ya. Beberapa meter ke sana itu memang ada gereja juga yang pastinya nanti kalau sempat kita ke sana juga Mas. Nanti kalau menurut kabar yang beredar juga di gereja didatangi tentara Belanda juga Mas ya, di sana. Di Brondong Mas. Di Brondong Mas ya. Katanya markas juga. Ya dikatakan ya benar ya, sebagai basis markas tentara padahal bukan. Jadi di sini begini Mas, kan mungkin Belanda itu kebanyakan juga non Kristiani juga ya. Di sini pun saya juga belajar ternyata Belanda itu kejam ke seluruh semuanya ya. Semuanya tidak hanya Islam, semuanya Kristen. Semua. Di Bali pun juga ada Hindu ya. Ya di Bali juga sama. Jadi Belanda itu memang kejamnya ya menyeluruh. Ya benar-benar. Emang niat menjajah Mas ya. Kalau menjajah kan nggak ada yang baik gitu. Pasti. Jadi di depan tanggal 19 Februari di sini tentara Belanda setelah membunuh itu tidur Mas, tidur di SD ini. Di sini. Nginep di sini, untuk tentaranya nginep di sini, untuk perwiranya itu di belakang SD di rumah
pesanggrahan istilahnya Mas, namanya untuk perwira di sana. Nah, orang tua dari Pak siapa tadi, Pak Suyono, Pak Suyono itu disuruh memasak keperluan orang-orang Belanda. Nah, orang-orang. Jadi saya nggak habis pikir itu ya setelah membantai. Iya, setelah membantai, apalagi anaknya dibantai dibunuh Nah, juga. anaknya dibantai. Nggak habis pikir kayak gitu loh. Kok bisa gitu ya? Nah, suruh masakin, makan buat makan gitu. Terus nginep Di di sini. sedangkan jasadnya dikubur di sekitaran sini kayak gitu Iya, ya. benar-benar. Nggak habis pikir. Terus tanggal 20-nya itu mereka menyisir lagi ke arah sana ya. Ke gereja tadi. Gereja itu di Brondong, terus CPM Pak siapa tadi gugur di sana, jadi di Brondong dia, dari rumah ibadah juga jadi sasaran juga Mas. Enggak, sebenarnya wah pelanggaran berat sebenarnya. Pelanggaran berat. Itu asal berondong aja, enggak lihat-lihat dulu ini bener tentara apa warga biasa gitu. Memang saya pun juga beberapa kali juga melihat, pastinya sebelum kesini kan saya juga baca-baca literasi, literatur, melihat sana sini, itu memang faktor dari pasukan Belanda kenapa kok melakukan aksi di sini, itu dia malu Mas sebenarnya. Oh, malu. Ya, Malu kenapa itu? malunya gini, di Lahore ya, Oh, di Lahore sana ya, Ha. itu pasukan TNI dari pejuang juga, tapi bukan dari Brigade 16. 16 Ya dari gerilyawan lain ya. Campur lah Mas ya ibaratnya. Campur. Itu melakukan penghadangan Mas, sekitar 17 pasukan Belanda itu gugur di sana. Tewas juga di sana. Jadinya ya Ibaratnya pengen balas dendam lah Mas ya. nah, itulah balas dendam. Bukan kesini. gugur ya. Kalau untuk Belanda tewas. Saya lupa. Tewas. Kalau untuk pejuang kita gugur. Benar-benar. Itu dari kacamata sejarah kita. Kalau di Belanda kan tentaranya tewas, gugur. Sama kan? Kalau untuk Beda. pejuang tewas. Tewas. Maaf, jadi maksudnya tewas 17. Jadi dendam lah gitu. Ya. Mungkin dikiranya yang menghadang itu kebanyakan lari ke sini atau terafiliasi sama orang-orang sini gitu. Dan juga seperti di tempat-tempat lain, rakyat yang jadi sasaran. Ya. Nggak di sini aja loh, nggak di Jawa. Jawa Timur, di Sumatera, di Sulawesi, Ya. dengan Banyak kejadian kayak gitu. banyak sih. Tadi Mas Andi, kalau untuk kayak gini gimana Mas? Mungkin anak-anak zaman sekarang guys. Nah itu permasalahan kan, kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu jarang ya main-main ke mungkin monumen atau Taman Makam Pahlawan dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka lebih suka jalan-jalan mungkin ke mall atau ke kafe lah, ibaratnya paling sering itu ke kafe nongkrong gitu kan. Padahal kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat bersejarah ini juga mengingatkan bagi teman-teman anak muda untuk belajar mengingat bahwa perjuangan-perjuangan para pendahulu kita itu seberat ini loh. Iya. Perjuangan pendahulu kita itu penuh dengan tumpah darah gitu Mas ya. Penuh dengan perjuangan. Sehingga teman-teman anak muda itu kan jadi lebih punya semangat gitu. Banyak kan kalau kita tahu kan anak-anak muda ya, mungkin saya juga tidak menjelekkan, itu sering katanya kena masalah dikit, kena mental health, kena masalah dikit trauma atau apalah, itu kan menjadi problem gitu. Iya, padahal pemuda kita zaman dulu dulu anak 17 tahun itu sudah berjuang. masuk trip perang. Gitu ya. Punya semangatnya tinggi. Terus kita kunjungan ke veteran-veteran, kebanyakan kan mereka udah 17 tahun udah ikut perang Mas. Iya, benar Mas. Beda banget gitu semangatnya sama yang sekarang gitu. Makanya Sobat Album, dengan adanya kunjungan-kunjungan jejak sejarah kayak gini kan juga mengingatkan semangat dan juga semangat dari masa lalu, dari pejuang-pejuang kita dibawa ke sini itu semangatnya. Meskipun dalam ceritanya nggak boleh terulang gitu kan, dalam kejadian-kejadian itu kan nggak boleh terulang kembali. Nggak boleh terulang kembali, cuma kita bisa membawa semangatnya kembali gitu Mas ya. Nah ini kan kita tadi kelupaan Mas ya untuk menjelaskan ini patung ada 2 orang, yang satunya kayaknya udah ketembak terus dibopong gitu Mas ya. Iya, yang menggambarkan petugas kesehatan ya Mas. Jadi satunya kan petugas kesehatan juga ya. Satunya juga sama itu, karena di dadanya ada
apa? Ada Tanda apa? itu loh. Iya, tanda apa itu? Gerak Kesehatan ya? putih, ya. Plus itu loh, tanda plus. Ada putih. tanda plus itu ya menggambarkan ya mereka Sama kan bawa tas gini, itu mungkin alat kesehatan Mas Iya, ya, menggambarkan. yang di sampingnya. Saya pun juga menilai di ini salah satu mungkin satu-satunya monumen kejahatan perang tentang para medis. Iya, yang mengangkat kesehatan Mas ya, Ya, PMR. mengangkat kesehatan PMR. Kesehatan. Ya sampai terkenal sih Mas setelah itu pun setelah peristiwa itu ya pendeta-pendeta juga kan ini mayoritas kan Kristiani ya. Kristiani. Pendeta-pendeta itu pun juga melakukan protes Ya, ke ya, benar, Dewan Gereja Dunia itu yang di mana di Roma itu Mas ya. di Eropa juga itu protes Mas, itu akhirnya Belanda pun ya mau nggak mau tapi kayaknya permintaan maaf ya susah juga kan buat korban-korbannya, keluarga korban gitu. Tidak hanya pembantaian, pemerkosaan juga. Pemerkosaan. Ya, pemerkosaan. Emang kalau pemerkosaan itu sudah tidak asing lagi Mas. Pokoknya setiap ada mungkin kejadian-kejadian pasti ada pemerkosaan juga di baliknya. Cuma emang jarang diceritakan gitu. Ya. Jarang muncul Muncul gitu. itu memang sensitif lah. Iya. Ya itu sih Mas, mungkin yang ada di sini ya. Kita pun sebagai generasi yang memang ini loh, generasi muda jangan sampai lupa sama perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Kadang ya miris juga sih anak-anak sekarang seperti apa ya, semoga nanti kedepannya anak-anak muda lebih menghargai sejarah. Sebenarnya benar. Mereka itu suka sejarah, ya, suka sejarah sebenarnya. Ya, mungkin karena penyampaian dari guru atau siapapun itu kan kadang membosankan gitu kan ya. Dan juga pelajaran sekolah sekarang kan enggak gimana ya, sejarah ya khususnya itu kan tidak semuanya dibahas ya. Iya, benar. Ya iyalah, mereka pun saya pun kalau ngelihat di channel YouTube lainnya pun ramai juga sih. Maksudnya banyak ya minat. Ya. Termasuk di album sejarah ini juga lumayan lah. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mas Andi? Apa ya? Ya mungkin karena ini monumen PMR ya, ini diresmikan kapan Mas ya? Baru Mas ya? Diresmikannya tahun 83 Mas. 83 ya. Ya, lebih tepatnya 10 November 1983. Berarti bertepatan dengan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya diresmikannya. Untuk peletakan batu pertamanya itu tanggal 11 Agustus 1983. Nanti lebih lengkapnya saya sampaikan di video. Benar. Ya, mungkin itu aja sih. Tadi Mas Luli ada apa yang mungkin disampaikan? Ini juga sudah sore ya. Tadi sebenarnya kita sudah siap dari jam 3 ya Mas? Iya, mungkin karena hujan atau mungkin alam menghendaki seperti itu biar nuansanya itu lebih aku merinding. Aku merinding. Ya memang suasananya waktu itu seperti ini ya. Mendung gelap-gelap gitu ya. Jadi tambah waktu itu kejadiannya hujan, rintik-rintik. Ya itu sih Mas. Jadi untuk sobat album semuanya, terima kasih atas support kalian kepada channel ini. Mohon maaf kata dan perbuatan jika kita salah informasi ya. Benar. Karena kita pun hanya pecinta sejarah. Ya, pecinta sejarah, bukan pakar sejarah. Nanti kalau ada kesalahan bisa komen langsung. Iya, gitu. bisa komen yang baik ya. Jangan komen yang baik, jangan yang nggak apa-apa sih, itu terserah kalian. Tapi kita inginnya kalian berkomentar dengan baik lah. Sebagai warga Indonesia ya kan. Indonesia. Netizen Indonesia itu kan baik-baik komentar. Benar. Ya udah, Mas Andi cukup? Mungkin itu saja ya. Mungkin kalau dari sobat album kalau ada cerita sejarah di daerahnya atau mungkin sementara ada di sekitar Jawa Timur ada cerita sejarah yang mungkin kurang terekspos dan ingin diekspos kembali, ingin diceritakan, bisa juga komen atau sharing-sharing ke admin kita ke album sejarah gitu. Oke semuanya ya sobat album, terima kasih atas support kalian sekali lagi. Kita berdoa aja semoga beliau-beliau juga
tenang di sana ya Mas, Amin. diterima amal ibadahnya beliau semua. Beliau ini kan pahlawan secara Ya, tidak langsung pahlawan. ya. Pahlawan juga membela jiwa dan raganya ya. Oh ya, untuk teman Sobat Album, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dalam Semangat. berpuasa. Ya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah Membuatmu maju. maju. Nah, Mas Andi, jadi tadi ada kesalahan sedikit ya. oh iya, Saya benar, kalau benar. nggak menganu nanti jadi masalah. Jadi gini Mas, tadi yang korban dari suami ya, Hmm, itu bukan Pak Tuyandoyo ya, tapi Pak Wagimo dan Pak Rantiman. Kalau Pak Wagimo ini statusnya suami korban, Hmm, kalau Pak Rantiman ini tunangan. Tunangan. Masih tunangan. Itu aja sih Mas, nanti saya kalau salah nanti iya, takutnya takutnya jadi beban. beban. Benar, Ya benar. lainnya sih memang udah bener sih. Tapi ini di luar ini pun masih ada. Masih banyak ya, Iya, Mas, masih ya? banyak. Cuma nggak tercantum atau mungkin nggak terdata. Belanda kan nggak 1-2 kali Iya. melakukan kejahatan di desa ini, beberapa kali. Nanti saya jelaskan di video. Ya, berarti bolak-balik Mas ya ke sini. Bolak-balik ke sini, nggak 1-2 kali, banyak. Itu aja sih Mas.